Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Pada kali ini saya akan membahas kepada teman-teman semuanya, buat teman-teman yang belum dapat informasi ketika teman-teman mengecek hasil dari pengumuman kemarin, pengumuman P3K tahun 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan skema ya terkait dengan yang tidak lulus pada pengumuman P3K tahun 2024 kemarin. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi misalnya di sini dibutuhkan 2 orang, tetapi yang daftar 3 orang, otomatis 1 orang tidak dapat memenuhi formasi yang ada karena dibutuhkan cuma 2 orang di sini. Otomatis di sini cuma keterangannya R3. R3 ini adalah yang terdata dalam database BKN, tetapi tidak ada garing L-nya atau tidak ada keterangan lulus. Nah, jadi di sini kita bisa lihat yang bahwa tenaga honorer yang tidak memiliki formasi pada seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2 juga akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu, teman-teman. Teman-teman bisa pahami ini. Kemudian pengalihan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu ini akan menyesuaikan kebutuhan dari instansi pemerintah sehingga tidak membebankan anggaran yang tersedia. Nah, kemudian P3K paruh waktu ini juga diberikan ruang kerja dalam melakukan pelayanan publik karena memang statusnya sebagai ASN. Nah, nanti untuk teman-teman yang tidak lulus ya, yang tidak memenuhi formasi, jadi akan dialihkan ke P3K paruh waktu. Nah, kita juga menjelaskan di sini untuk estimasi gaji P3K paruh waktu berdasarkan aturan terbaru. Nah, di sini berdasarkan referensi gaji tenaga honorer dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 83 tahun 2022 mengenai standar biaya masukan tahun anggaran 2023. Gaji yang diberikan berkisar antara 2,7 juta hingga 5,61 juta per bulan. Nah, di sini angka ini menjadi gambaran awal ya untuk memperkirakan gaji yang mungkin diterima oleh P3K paruh waktu. Kemudian ada faktor penentu besaran gajinya, teman-teman. Jadi gaji yang diterima oleh P3K paruh waktu bisa bersifat seragam. Besarannya disesuaikan dengan berbagai faktor berikut. Nah, yang pertama ini ada jam kerjanya. Jam kerja ini durasi kerja harian yang lebih singkat dibandingkan penuh waktu, teman-teman. P3K penuh waktu. Kemudian yang kedua ada tugas dan bidang, kompleksitas pekerjaan yang ditangani oleh pegawai part-time. Kemudian wewenang, tingkat tanggung jawab yang diemban setiap individu. Jadi ini yang berbeda, ada 3 dari yang pertama jam kerja, kemudian tugas dan bidang, kemudian wewenang. Nah, kalau kita cek durasi kerja P3K paruh waktu ini, jadi di sini mengutip dari dokumen DPR berjudul Opsi P3K paruh waktu untuk mengatasi honorer di Indonesia. Durasi kerja pegawai P3K paruh waktu ditetapkan hanya 4 jam per hari. Hal ini berbeda signifikan dengan ASN dan P3K penuh waktu yang bekerja secara penuh selama 8 jam per hari, teman-teman. Nah, kemudian terkait di sini tentang P3K paruh waktu, jadi banyak dari teman-teman yang bertanya, jadi kapan itu untuk yang tidak lulus P3K penuh waktu. Jadi saya akan menjelaskan di sini ada surat keputusan, ada keputusan dari Menpan RB. Jadi kita bisa lihat pada poin ke-34. Jadi kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-33
ini diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian PPK kepada menteri. Nah, di sini kemudian diktum ke-33 ya, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-33 diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian PPK kepada menteri. Jadi apa diktum ke-33? Jadi langsung kita cek di atasnya. Nah, diktum ke-33 ini adalah dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, ibaratnya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu formasinya penuh karena kelebihan peserta yang lemah. Dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, teman-teman. Itu yang dijelaskan pada lanjutan ke-34 ya. Kebutuhan bagi pelamar ini akan diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian PPK kepada menteri, teman-teman. Jadi semoga buat teman-teman yang belum memenuhi atau belum mendapatkan formasi pada PDKK tahun 2024 tetap semangat, sukses terus ya ke depannya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam dari Info Penting.